Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Sulastri Mulyana. Kali ini dalam video pembelajaran persamaan linear satu variabel atau yang biasa disingkat PLSP. Adapun yang akan kita pelajari, yang pertama adalah kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Yang kedua adalah membuat model matematika. Dan yang ketiga adalah menentukan penyelesaian dari PLSP. Untuk lebih jelasnya tentang PLSP, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat belajar! Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah 1. Memahami PLSP dan 2. Menentukan penyelesaian dari PLSP. Sebelum masuk ke materi PLSP, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini terdapat seekor kucing yang beratnya 5 kg. Nah, pada gambar di bawahnya ada kucing ditambah dengan kelinci, beratnya menjadi 8 kg. Kira-kira ada yang tahu nggak berapa beratnya kelinci tersebut? Ya, beratnya kelinci adalah 3 kg. Kemudian ada 3 buah baju kaos, itu harganya Rp300.000. Berapakah harga sebuah baju kaos? Ya, harganya adalah Rp100.000. Jadi, jika ingin membeli 5 buah baju, berapa yang harus kita bayar? Tentu saja kita akan membayar Rp500.000. Nah, itu dia tadi beberapa contoh pemanfaatan PLSP dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat tertutup ini merupakan kalimat yang sudah jelas dan pasti nilai kebenarannya. Jadi kalimat itu bernilai benar atau salah itu kita bisa pastikan dengan jelas. Contohnya yang pertama, 5 merupakan bilangan prima. Nah, ini merupakan kalimat tertutup karena bisa dipastikan nilai kebenarannya. 5 merupakan bilangan prima ini bernilai benar. Yang kedua, 4 ditambah 5 sama dengan 10. Apakah benar atau salah? Nah, kalimat ini atau pernyataan ini bernilai salah. Jadi termasuk dalam kalimat tertutup karena nilai kebenarannya sudah pasti, yaitu bernilai salah. Contoh yang ketiga, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Pernyataan ini bernilai benar, jadi termasuk dalam kalimat tertutup. Kemudian kalimat terbuka adalah kalimat yang belum jelas benar atau salahnya. Jadi kita tidak bisa memastikan dengan pasti apakah kalimat tersebut bernilai benar atau bernilai salah. Contohnya, yang pertama adalah 5 ditambah X sama dengan 7. Apakah ini bernilai benar atau bernilai salah? Kita nggak tahu kan, karena di sini ada sebuah variabel X yang tidak ada nilainya, atau X ini mengganti sebuah bilangan yang tidak kita ketahui. Jadi kita tidak tahu 5 plus X sama dengan 7 ini bernilai benar atau salah. Jadi ini merupakan contoh dari kalimat terbuka. Kemudian yang B, motor mempunyai beberapa buah roda. Apakah benar atau salah? Nah, kita juga ini nggak bisa memastikan dengan jelas apakah bernilai benar atau salah, karena di sini ada kata beberapa. Jadi beberapa ini bisa diganti misalnya oleh angka 2, 3, 4 atau yang lainnya. Kalau saya ganti motor mempunyai beberapa buah roda ini menjadi motor mempunyai 2 buah roda. Nah, jadi pernyataan ini bisa kita pastikan dengan jelas dia bernilai benar atau bernilai salah.
ya. Jadi motor mempunyai 2 buah roda itu bernilai benar, termasuk dalam kalimat tertutup. Tetapi kalau kalimatnya menggunakan kata beberapa, itu tidak bisa dikatakan dengan jelas nilai kebenarannya. Jadi termasuk dalam kalimat terbuka. Kemudian contoh selanjutnya, anak itu bersekolah di MTSN 1 Mataram. Ini juga merupakan kalimat terbuka karena belum jelas nilai kebenarannya. Kecuali misalnya anak itu diganti pakai sebuah nama atau nama seorang anak yang bersekolah di MTSN 1 Mataram. Maka kalimat itu menjadi kalimat tertutup karena bernilai benar. Atau seorang anak yang tidak bersekolah di MTSN 1 Mataram, maka kalimat ini menjadi kalimat tertutup yang bernilai salah. Karena masih menggunakan kata anak itu, maka anak itu bersekolah di MTSN 1 Mataram merupakan kalimat terbuka. Sekarang kita akan membuat model matematika. Contohnya, sebuah bilangan dikalikan 3, kemudian dikurangi 4, hasilnya 20. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan sesuatu yang tidak diketahui nilainya di sini. Nah, dari kalimat terbuka yang ada ini, yang tidak diketahui nilainya adalah sebuah bilangan yang dimaksud. Nah, jadi sini kita misalkan bilangan yang dimaksud itu sebagai X. Kemudian kita ikuti perintah atau kalimat yang ada dalam soal. Sebuah bilangan dikalikan 3 berarti 3X, kemudian dikurangi 4 sama dengan 20. Kalimat terbukanya atau model matematikanya adalah 3X min 4 sama dengan 20. Contoh selanjutnya, uang Rani adalah 10.000 lebihnya dari 2 kali uang Rita. Jika uang Rani 80.000, buatlah model matematikanya. Sekarang kita perhatikan lagi dari soalnya, manakah yang belum diketahui nilainya di sini? Ya, yang belum diketahui nilainya adalah uang Rita. Jadi, yang kita asumsikan atau kita misalkan adalah jumlah uang Rita itu sebagai X. Nah, kemudian kita ikuti lagi perintah dari soalnya. Uang Rani adalah berarti uang Rani itu sama dengan 10.000 lebihnya dari 2 kali uang Rita. Berarti 2 kali X ditambah 10.000. Jadi model matematikanya adalah 2X plus 10.000 sama dengan 80.000. Sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang PLSP. Nah, sebelum lanjut ke sana, kita kenalan dulu nih sama PLSP-nya ya. Apa sih PLSP itu? Nah, PLSP itu singkatan dari persamaan linear satu variabel. Persamaan itu apa? Yaitu suatu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kemudian linear itu adalah sebuah garis lurus, atau kalau dalam variabel itu variabelnya berpangkat 1, nggak boleh 2, 3 atau yang lainnya, harus 1. Baru kalau digambarkan dalam grafik suatu persamaan yang variabelnya berpangkat 1 itu akan membentuk sebuah garis lurus. Kemudian hanya mempunyai 1 variabel saja, tidak lebih ya. Jadi persamaan linear satu variabel ini ada 3 ciri utamanya. Yang pertama, tanda hubungnya menggunakan tanda sama dengan. Yang kedua, variabelnya berpangkat 1, nggak boleh lebih. Kemudian yang ketiga, hanya terdiri dari 1 variabel. Jadi PLSP itu merupakan kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai 1 variabel berpangkat 1. Bentuk umum dari PLSP adalah AX plus B sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0.
Contoh PLSP. Yang pertama, 1 min 2C sama dengan 6. Ini merupakan PLSP karena menggunakan tanda hubung sama dengan dan mempunyai satu buah variabel yang berpangkat 1 yaitu C. Yang kedua, 2x min 4 sama dengan 5x plus 6 sama dengan 7x min 4. Ini juga merupakan PLSP karena menggunakan tanda hubung sama dengan dan variabelnya hanya satu yaitu x dan berpangkat 1. Yang ketiga, 2 buka kurung A min 6 sama dengan 5. Ini juga merupakan PLSP karena menggunakan tanda hubung sama dengan dan memiliki satu variabel yaitu A dan berpangkat 1. PLSP adalah yang pertama, x kuadrat min 2x sama dengan 7 bukan merupakan PLSP karena di sini variabelnya ada yang berpangkat lebih dari 1 yaitu x pangkat 2. Yang kedua, A plus 2B min 5 ini bukan merupakan PLSP karena memiliki dua buah variabel yaitu A dan B. Begitu juga dengan contoh yang ketiga, 7x plus 6y sama dengan 12 bukan PLSP karena ada salah satu syarat yang tidak memenuhi yaitu memiliki dua buah variabel. Jadi 7x plus 6y sama dengan 12 bukan PLSP. Dan contoh yang terakhir, A pangkat 3 plus A kuadrat min A sama dengan 9 bukan PLSP karena variabelnya memiliki pangkat lebih dari 1, yaitu ada yang berpangkat 2 dan berpangkat 3. Sekarang kita akan masuk ke penyelesaian dari PLSP dengan membahas beberapa latihan-latihan soal. 1. X plus 2 sama dengan 7. Karena kita akan mencari nilai X, maka kita akan menghilangkan semua bilangan yang berada di dekatnya X. Dalam hal ini di sana ada plus 2. Nah, ketika suatu bilangan pindah ruas, misalnya ini kan plus 2 ada di sebelah kiri sama dengan, sedangkan 7 ada di sebelah kanan sama dengan. Jika berpindah ruas, mau dari ruas kiri ke kanan atau dari ruas kanan ke kiri, maka operasinya akan berubah. Jika pengurangan akan berubah jadi penjumlahan, penjumlahan jadi pengurangan, kali jadi bagi, dan bagi menjadi kali. Lanjut, di sini ada plus 2 yang ada di sampingnya X akan kita pindahkan ke ruas kanan. Operasi penjumlahannya akan berubah menjadi pengurangan sehingga X sama dengan 7 kurang 2 dan X sama dengan 5. 2x min 3 sama dengan 15. Dengan cara yang sama, kita pindahkan semua bilangan yang terletak di sampingnya X. Yang pertama yang akan kita pindahkan adalah yang terpisah dengan X, yaitu negatif 3. Kita pindahkan ke ruas kanan menjadi plus 3. Jadi 2x sama dengan 15 plus 3. Turunkan lagi 2x sama dengan, kita hitung 15 plus 3 sama dengan 18. Nah, sekarang 2 yang merupakan koefisien X ini akan kita pindahkan ke ruas kanan. 2x artinya 2 dikali X. Jadi ketika 2 dipindahkan ke ruas kanan akan menjadi operasi pembagian. X sama dengan 18 dibagi 2 dan X sama dengan 9. Soal ketiga, 5x plus 6 sama dengan 3x min 14. Kita pindahkan dulu plus 6 ke ruas kanan menjadi min 6. Sehingga 5x sama dengan 3x turun min 14 min 6. 5x sama dengan 3x min 14 min 6 hasilnya adalah min 20. Jadi 5x sama dengan 3x min 20. Kemudian kita akan menggabungkan yang variabel dengan variabel di sini. Jadi 5x-nya diturunkan,
3X pindah dari ruas kanan ke ruas kiri. 3X di sini tandanya positif, ketika pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Jadi min 3X sama dengan negatif 20-nya turun. 5X min 3X hasilnya 2X sama dengan min 20. Sekarang 2-nya akan kita pindahkan ke ruas kanan. 2X artinya 2 dikali X, jadi ketika 2 pindah ke ruas kanan akan menjadi operasi pembagian. Sehingga X sama dengan negatif 20 per 2 dan X sama dengan negatif 10. 4. 3 buka kurung 4 min X sama dengan 18. Untuk soal yang ini kita harus kalikan dulu 3 dengan yang di dalam kurung, yaitu 4 min X. Hasilnya 3 kali 4 12, 3 kali X min 3X, sehingga 12 min 3X sama dengan 18. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X. Otomatis kita akan pindahkan bilangan yang berada di dekatnya X, yaitu 12. Jadi negatif 3X kita turunkan. Ingat lambangnya jangan sampai dihilangkan ya. Jadi 12-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 12. Sehingga negatif 3X sama dengan 18 min 12 sama dengan 6. Kemudian negatif 3 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi X sama dengan 6 bagi negatif 3 dan X sama dengan negatif 2. Soal terakhir, 1 per 2 buka kurung X plus 9 sama dengan 1 per 3 buka kurung X min 6. Nah, untuk soal seperti ini, di sini kan ada 2 buah pecahan di ruas kiri dan ruas kanan ya. Sekarang kita kalikan penyebut kedua pecahan tersebut, 2 dan 3. 2 kali 3 adalah 6. Jadi kedua ruas akan kita kalikan dengan 6 untuk menghilangkan penyebutnya tadi. Ruas kiri 1 per 2 dikali 6 hasilnya adalah 3 buka kurung X plus 9. Kemudian yang ruas kanan 1 per 3 nya dikalikan 6 hasilnya 2 buka kurung X min 6. Sehingga 3 kali X plus 9 sama dengan 3X plus 27 sama dengan 2 kali X min 6, 2X min 12. Sekarang plus 27 kita akan pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 27. Sehingga diperoleh 3X sama dengan 2X min 12 min 27. 3X sama dengan 2X min 39. Langkah selanjutnya kita akan menggabungkan variabel dengan variabelnya. 3X-nya kita turunkan dan 2X yang berada di ruas kanan akan kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif 2X. Sehingga 3X min 2X sama dengan negatif 39. 3X min 2X sama dengan X dan X sama dengan negatif 39. Itu dia tadi pembahasan kita tentang PLSP. Semoga bermanfaat ke depannya untuk semuanya. Semangat belajar dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.